Tidak hanya eukaliptus, saudara. Kalau kita bicara kekayaan alam Indonesia, banyak sekali yang mengandung minyak atsiri seperti eukaliptus. Ada jeruk nipis, ada jeruk limo, ada jeruk lemon, ada sirih, dan juga ada beberapa yang lain. Saya ingin tanya ke Ibu Zulis. Ibu Zulis, ini jangan-jangan bukan hanya eukaliptus. Kita bicara soal eukaliptus kan agak sulit untuk ditemukan di Indonesia, kecuali mungkin di daerah Maluku dan beberapa daerah lain. Tapi untuk di Jawa agak sulit. Kalau seandainya kita bicara minyak atsiri yang lain, jangan-jangan punya khasiat yang sama. Betul, Bu Ya, Zulis? saya kira iya, betul sekali. Jadi sebenarnya banyak tanaman-tanaman yang bisa mengandung minyak atsiri dan hampir sebagian minyak atsiri itu memiliki efek seperti antivirus, antibakteri, antimikroba yang lain. Jadi cukup banyak kalau kita baca literatur tuh sudah banyak laporan Misalnya apa, mengenai Bu Zulis? Bisa Anda sebutkan jenis-jenis tanaman apa aja? mungkin kayak minyak cengkeh atau apa ya. Jadi saya Yang kebetulan mudah tidak ditemukan terlalu, misalnya? iya, jeruk ya kan mengandung ada atsirinya juga. Jadi ya jahe ada atsirnya juga ya. Hmm. Saya tidak begitu Sirih tadi ya? menguasai, ya sirih gitu ya. Jadi hampir sebagian ada, kalau asal ada minyak menguap dan ada wangi-wanginya tertentu, itu adalah minyak atsiri. Nah, itu bisa memiliki efek seperti antiviral, antibakteri, tetapi tentu saja potensinya bervariasi. Oke. Makanya yang kemarin ditemukan oleh Balitbang Tan adalah yang kebetulan memang potensinya paling besar, yaitu yang mengandung 1,8 sineol. Hmm. Gitu. Tapi mungkin yang lain juga ada, cuma efeknya mungkin tidak sebesar itu. Jadi 1,8 kemarin yang sineal itu artinya apa, Bu Zulis? itu nama senyawanya, senyawa aktif yang ada di dalam eukaliptus. Oke. Gitu, tapi nggak cuma 1,8 sineol sebetulnya, ada beberapa macam lagi. Tetapi kebetulan yang kandungannya tertinggi adalah itu dan efeknya yang paling besar. Itu termasuk minyak atsiri? Betul, ya. Dan 1,8 sineol itu dimiliki oleh tanaman-tanaman juga yang lain? Tidak selalu. Oh, beda-beda. Tanaman memiliki kekhasan ya, minyak atsirnya tertentu, tidak sama. Jadi minyak atsiri yang lain itu misalnya tadi Ibu katakan dari sirih, jahe, Ya. jeruk misalnya, itu mungkin punya minyak atsiri dengan jenis Ya. yang lain. Betul. Yang betul. juga Ya, membunuh yang bakteri lain. dan juga virus. Kemungkinan bisa begitu. Oke, pertanyaan saya dari kemudian, ini kan kita udah bicara soal satu langkah. Ada tes laboratorium in vitro yang dimasukkan ke dalam sel atau jaringan untuk kemudian membuktikan dan terbukti bisa membunuh virus corona dari beta corona, gamma corona, dan juga influenza. Itu keluarga, satu keluarga ya. Pertanyaan saya adalah berapa lama bisa dipatenkan sampai ke Badan POM untuk kemudian disimpulkan bahwa ini betul, bahwa ini bisa membunuh virus corona, bisa menjadi obat corona, dan bisa jadi katakanlah pencegahan untuk varian yang lain misalnya? Ya, jadi kalau untuk obat herbal di Indonesia itu kan ada 3 kategori sebetulnya. Jamu, jamu herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu itu adalah kategori yang paling rendah, di mana pembuktiannya adalah berdasarkan empiris saja. Jadi pengalaman bertahun-tahun, baik efikasi maupun efektivitasnya cukup dari pengalaman. Jadi kayak kayu putih ini atau eukaliptus ini kan sebetulnya sudah lama dipakai oleh masyarakat kita sebagai pelega tenggorokan dan sebagainya. Sehingga kemudian sebetulnya dua varian ini sudah didaftarkan di Badan POM, jadi nggak masalah juga. Iya. Tetapi dengan status sebagai jamu. Nah, status sebagai jamu karena hanya berdasarkan empiris tadi, maka klaimnya tidak bisa terlalu tinggi. Ada pembuktian atau ada klaim-klaim yang berdasarkan kategori obat tadi. Jadi kalau misalnya nanti untuk ditingkatkan jadi kategori obat herbal terstandar, maka dia membutuhkan data lain yaitu uji preklinik menggunakan hewan uji, kemudian untuk toksisitas maupun efektivitasnya. Itu masuk ke obat herbal terstandar. Kemudian kalau memang ingin dibuktikan sebagai antiviral pada manusia, maka harus dilakukan uji klinik. Maka dia nanti akan masuk sebagai fitofarmaka begitu. Tapi sampai saat ini nampaknya menurut saya pribadi, ini sudah didaftarkan sebagai jamu dan cukup. Asal tidak mengklaim antiviral tadi, tetapi sebagai terapi suportif saya kira sudah sangat baik begitu untuk terapi simptomatik pada. Apakah perlu untuk didaftarkan menjadi antivirus, antiviral tadi Bu? Karena kan kita tidak tahu selesai COVID ini kapan. Betul, ya. Cuma mungkin saya membayangkan karena kalau itu obat yang bentuknya oral ya atau diminum itu akan lebih mudah. Ukurannya itu lebih jelas seperti antibiotik atau apa yang bentuknya oral. Tetapi karena dosisnya kan tertentu ya. Kalau obat minum itu kan sekian miligram dan sebagainya itu kan pasti. Sementara kalau dalam bentuk inhalasi seperti ini atau dihirup, nah itu menentukan ukuran dihirupnya itu kan juga memerlukan teknik tersendiri itu yang saya juga belum bisa membayangkan karena juga hirupannya mau sampai mana, kemudian virus yang mau seberapa dalam gitu ya? Iya begitu, itu memerlukan teknik sendiri yang itu saya juga sendiri belum bisa membayangkan nanti uji kliniknya seperti apa kalau bentuknya aromaterapi seperti itu terhadap antivirus loh ya. Tetapi kalau sebagai pelega pernapasan itu saya kira masih mungkin, artinya uji klinik sebagai melegakan pernapasan dan sebagainya itu masih mungkin saya kira karena itu bisa diukur walaupun itu juga tidak gampang.
Oke. Jadi tetap ada ukurannya, yang penting itu. Oke, saya ke Pak Windu. Pak Windu, berapa lama kira-kira untuk menuju ke obat atau katakanlah zat kimia yang resmi oleh Badan POM yang kemudian bisa dikonsumsi? Iya. Tadi kan kalau memang ditujukan untuk menjadi obat antiviral, ya kan harus dibuktikan sampai pada tahapan clinical trial ya, yang bertahap-tahap, bisa 3 sampai 4 tahap. Belum lagi nanti di BPOM sendiri nanti harus diuji lagi untuk izin edarnya. Dan itu sangat panjang, gitu ya, sangat panjang. Jadi tidak mudah. Jadi bisa setahun, bisa 2 tahun. Wah, luar biasa. Nah, jadi kalau memang, tapi itu bagus. Jadi untuk jangka panjang ya saya sih berharap ya banyak obat, banyak herbal di Indonesia ini yang bisa diangkat menjadi fitofarmaka tadi, yaitu menjadi obat. Nah, tapi tentu panjang dan itu memerlukan biaya yang besar dan dukungan dari pemerintah juga untuk bisa ke sana. Nah, tetapi kalau menurut saya ya, untuk kayu putih ini atau yang lain ya, itu sebetulnya cukup dengan sampai ke jamu aja sudah cukup. Karena? Jadi menjadi aromaterapi saja, itu sudah cukup sebetulnya, nggak apa-apa. Jadi itu kan berdasarkan pengalaman dari nenek moyang, turun-temurun ya, dan kemudian cukup didaftarkan ke BPOM bukan sebagai obat. Kenapa Pak Windu? Kan ini sudah ada temuan yang positif bahwa bisa membunuh virus corona. Kenapa kemudian tidak dilanjutkan? Kalau aromaterapi kan artinya hanya setengah jalan. Iya memang. Kalau memang mau diteruskan menjadi obat, ya. Tapi tentu konsekuensinya tadi itu waktunya tidak pendek, gitu. Okay. Ya. Jadi bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, tuh sampai beredar loh ya, sampai beredar. Iya, ya. iya. Karena tahapannya panjang gitu. Ya nanti harus lewat, ini kan selain lewat tadi in vivo hewan coba. Setelah itu fase 1 clinical trial, kemudian fase 2, fase 3 ya, dan bisa fase 4. Kemudian baru ke BPOM gitu. Oke. Jadi kalau kita elaborasi sedikit. Sekarang kan in vitro masuk ke dalam sel atau langsung katakanlah dikenakan ke si virusnya. Kemudian yang kedua in vivo. In vivo itu masuk ke dalam tubuh salah satu binatang lah begitu ya. Ya, hewan coba. Hewan percobaan. Kemudian yang ketiga? Orang, manusia. Oh, langsung manusia. Jadi masuk ke fase clinical trial. Jadi fase uji klinik namanya. Uji klinik. Dan itu ke orang. Jadi yang pertama kali tentu keamanannya dulu yang dilihat. Ya, setelah itu efekasinya. Jadi khasiatnya dan seterusnya. Nah, jadi itu cukup panjang. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya sih memang berharap ya banyak yang sekarang ini masih menjadi jamu itu naik tingkat ya menjadi obat herbal terstandar bahkan ke fitofarmaka itu itu bagus, itu kan banyak di obat di luar negeri ya. Misalnya papaverin ya untuk obat mules itu dari tanaman itu dari jamu sebelumnya kemudian menjadi obat. Oke. Dan sebagainya ya. Jadi saya berharap sih ya, kita enggak sabar aja. Yang penting jangan ngeklaim yang sekarang ini. Jangan mengklaim, betul ya. Betul. Ya. Kemudian disebut sebagai antivirus. Itu yang sangat menyesatkan masyarakat. Baik. Saya terakhir ke Ibu Zulis. Ibu Zulis, tadi saya tertarik tambahan dari kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Windu. Kalau sel jelas, kemudian binatang salah satunya jelas sering digunakan misalnya kelinci. Kalau manusia siapa yang akan dijadikan uji coba? Ya, jadi tadi disampaikan ada uji klinik fase 1, fase 2 begitu ya. Jadi ada uji klinik itu yang pertama adalah fase 1 menggunakan subjek sehat, menggunakan orang yang sehat, terutama adalah melihat keamanannya dulu. Jadi obat itu walaupun efektif kalau nggak aman akan lewat. Jadi penemuan obat itu nggak gampang. Jadi dari 1.000 mungkin kandidat bisa saja cuma 1 yang akhirnya lolos ke uji klinik. Jadi jadi promising apa enggak. Jadi tadi ya di tengah-tengah tadi ada uji preklinik menggunakan hewan coba. Itu kalau nggak bagus di hewan coba juga nggak akan terus ke manusia. Jadi harus dipastikan dulu keamanan dan efikasinya. Kemudian masuk ke manusia dengan subjek sehat dulu untuk melihat keamanannya. Baru kemudian setelah terbukti aman, maka masuk ke clinical fase 2, clinical trial fase 2, menggunakan subjek yang sakit sesuai dengan tujuannya begitu. Dan sesuai dengan indikasi yang mau disasar. Oh, manusia sehat dulu baru kemudian yang sakit. Ya, biasanya manusia sehat itu dari pihak lab? Bukan. Jadi kita biasanya menggunakan sukarelawan sehat. Oh, sukarelawan. Kalau yang sakit? Itu nanti kalau udah fase 2. Di fase 2 kita menggunakan subjek yang sakit
Dan itu juga harus sukarela. Jadi biasanya kebetulan Oke. saya saat ini juga sedang terlibat dalam satu uji klinik untuk obat. Harus herbal declare untuk ya, harus obat. disampaikan ya. Betul, betul. Baik, baik. Jadi harus ada persetujuan dari subjeknya sendiri sebelum. Baik. Paling terakhir, apakah penemuan ini harus dilanjutkan sampai ketemu istilah dari fitofarmaka atau obat? Sebetulnya tergantung sponsornya ya. Karena gini, itu membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama. Sementara jika jamu saja sudah cukup banyak bisa diterima oleh masyarakat dan itu cukup membantu, saya kira untuk saat ini mungkin sudah cukup. Tetapi untuk sampai ke fitofarmaka, apalagi bentuk aromaterapi dan kemudian nanti dosisnya seperti apa, itu kayaknya lebih sulit lagi begitu masalahnya. Jadi asal kesulitan itu bisa diatasi, nggak Baik. masalah. Monggo aja mau dilanjutkan ke uji klinik. Baik, terima kasih informasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih Ibu Zuli Sekawati, Guru Besar dari Farmasi Farmakologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga Pak Windu Purnomo dari Epidemiologi Universitas Erlangga di Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih Bapak dan Ibu telah memberikan informasi yang berguna bagi kami dan juga publik.